Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Nanda Putri Mustika dari 11 TKJ 3. Di sini saya mendapatkan tugas kompetensi keahlian 2, yaitu untuk menganalisis akses point TP-Link TLWR 844N. Tugas-tugasnya adalah menjelaskan dan menganalisis akses point TP-Link TLWR 844N. Kedua, menganalisis menu-menu yang ada pada web di access point. Yang ketiga, yaitu melakukan konfigurasi access point mode dan range extender mode. Jadi, inilah presentasi dari saya. TP-Link TLWR 844N adalah router nirkabel yang dirancang untuk penggunaan rumah atau kantor kecil dengan keunggulan pada jangkauan sinyal yang luas dan kecepatan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut adalah analisis spesifikasi dan fitur utama dari TLWR 844N. 1. Kecepatan Wi-Fi mendukung hingga 300 Mbps pada frekuensi 2,4 GHz, cocok untuk streaming, browsing, dan gaming ringan. 2. Teknologi 2T2R MIMO, jangkauan sinyal lebih luas dan stabil mengurangi zona mati. 3. Antena eksternal, 2 antena 5 dBi memperkuat sinyal dan menembus hambatan fisik dengan baik. 4. Keamanan jaringan, WPA atau WPA2, keamanan yang tinggi, melindungi dari akses yang tidak sah. 5. Parental control dan WIS network, membatasi akses internet untuk tamu atau anak-anak. 6. Fitur tambahan, COS, prioritas bandwidth untuk seperti aktivitas streaming atau gaming. Mode multifungsi dapat digunakan sebagai akses point atau locator. Kemudahan pengaturan, aplikasi TP-Locator memudahkan manajemen jaringan, kontrol akses, dan pengaturan ulang. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihan, harga yang terjangkau untuk kebutuhan jaringan dasar, jangkauan sinyal yang luas dengan antena eksternal, pengaturan mudah melalui aplikasi Tether. Kekurangan, hanya mendukung jaringan pada frekuensi 2,4 GHz sehingga kecepatan terbatas dibandingkan dengan router dual band. Kurang cocok untuk penggunaan yang membutuhkan kecepatan tinggi, terutama untuk rumah atau kantor dengan banyak perangkat yang terhubung. Di sini saya akan menganalisis menu network. Di dalam menu network ada 1. Internet. Bagian ini biasanya memberikan informasi status koneksi internet Anda, termasuk IP publik, kecepatan koneksi, dan apakah kondisi internet aktif atau tidak aktif. 2. Router information. Bagian ini menampilkan detail tentang router Anda seperti versi firmware, alamat IP router, dan uptime. 3. Wireless. Menu ini memungkinkan Anda mengatur jaringan nirkabel Wi-Fi, termasuk nama jaringan, kata sandi, dan konfigurasi keamanan. 4. WIS network. Fitur ini memungkinkan Anda membuat jaringan tamu terpisah dari jaringan utama yang bisa diberikan kepada tamu atau pengunjung agar mereka bisa mengakses internet tanpa mengakses jaringan utama Anda. 5. Ethernet status. Menampilkan informasi status port Ethernet kabelan yang terhubung ke router. Anda bisa melihat perangkat yang terhubung dan kecepatan transfer data. 6. Clients. Bagian ini menampilkan daftar perangkat yang terhubung ke jaringan Anda, baik melalui kabelan atau Wi-Fi, termasuk informasi IP dan nama perangkat. Konfigurasi router mode. 1. Siapkan peralatan, akses point, kabel Ethernet atau UTP, laptop atau komputer. 2. Hubungkan akses point ke komputer. Sambungkan kabel Ethernet dari port LAN pada akses point ke port LAN di laptop atau komputer. Pastikan akses point sudah terhubung ke sumber daya listrik yang menyala. 3. Atur alamat IP komputer. Agar dapat terhubung ke akses point, biasanya diperlukan pengaturan alamat IP statis pada laptop atau komputer. Buka command prompt
Ketik IP config. Jika sudah terkoneksi dengan access point, maka alamat default gateway akan muncul. Maka alamat IP yang sesuai dengan jaringan default access point, misalnya jika access point memiliki IP 192.168.0.1. 4. Akses halaman konfigurasi access point. Buka browser web dan masukkan alamat IP default access point. Misalnya 192.168.0.1 atau 192.168.1.1. Masukkan username dan password untuk masuk ke halaman konfigurasi. Biasanya tercantum di label access point atau di manualnya seperti admin untuk username dan password. 5. Konfigurasi access point. SSID, atur nama jaringan nirkabel yang akan dipancarkan oleh access point. Keamanan jaringan, pilih keenkripsi, misalnya WPA2 atau WPA3, dan atur password untuk jaringan. Pilih kanal yang tidak padat untuk mengurangi interferensi sinyal. Pilih mode jaringan sesuai kebutuhan, misalnya 802.11n, 802.11ac, atau 802.11as. Uji koneksi. Lepaskan kabel Ethernet, kemudian coba hubungkan perangkat ke jaringan WiFi yang baru dikonfigurasi. Pastikan perangkat terhubung dan mendapatkan akses internet jika akses point terhubung ke internet. Dari beberapa materi yang saya sudah presentasikan, saya juga akan memberikan kesimpulan. Di sini adalah materi ini memberikan panduan terperinci tentang analisis dan konfigurasi access point TP-Link TLWR 84N. Access point ini dirancang untuk pengguna di rumah atau kantor kecil dengan keunggulan seperti jangkauan sinyal yang luas dengan kecepatan hingga 300 Mbps. Dan teknologi MIMO yang meningkatkan stabilitas sinyal, serta fitur keamanan, termasuk enkripsi WPA2 atau WPA saja, kontrol akses, serta kemudahan pengaturan melalui aplikasi TP-Link Titer. Kekurangannya yang disebutkan adalah hanya mendukung frekuensi 2,4 GHz yang membatasi kecepatan dibandingkan dengan router dual band. Materi ini juga menjelaskan mode operasi yang didukung seperti router mode, access point mode, dan Rex extender mode, serta pengaturan lanjutan untuk mengoptimalkan jaringan. Saya juga akan menambahkan refleksi sedikit dari materi TJKN 6, yaitu menganalisis dan mengkonfigurasi access point. Dari materi ini saya menyadari bahwa pentingnya memahami konfigurasi perangkat jaringan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan di rumah atau di kantor. Fitur seperti COS dan mode multifungsi sangat berguna dalam mengatur prioritas penggunaan bandwidth dan memperluas jangkauan sinyal. Mengelola pengaturan keamanan dan akses dengan baik juga sangat penting untuk melindungi jaringan dari ancaman. Materi ini menekankan betapa pentingnya memilih perangkat yang sesuai dengan kebutuhan jaringan, serta memahami cara mengaturnya dengan baik untuk hasil yang optimal. Sekian materi yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.